Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika itu menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan. Oke, pangkat pecahan ada dua bentuk. Yang pertama bentuk A pangkat 1 per N sama dengan A pangkat 1 per N sama juga dengan akar N per A. Ya, nih penyebut dari pangkat, dari pecahan, ya pangkat penyebut dari pangkat pecahannya berubah menjadi akar. Ya, pembilangnya pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Berarti apa? A saja. Contoh, 25 pangkat 1 per 2 berarti sama juga dengan akar 2 dari 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, ini akar 2. Akar 2 sebenarnya akar 2-nya nggak usah ditulis. Akar itu sudah mewakili akar 2. Karena supaya lebih paham aja kalian ya. Kemudian 8 pangkat 1 per 3 berarti akar 3 dari 8. Nah, akar 3 dari 8 berapa? Berarti kamu buat 8-nya menjadi perkalian berulang 3 kali. Ya, yang hasilnya adalah 8. Ketemu, yaitu angka 2. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sekarang lihat, akarnya, ya, akar 3 dengan pangkat 3 udah sama. Nah, ini kita bisa coret. Berarti akar 3 dengan pangkat 3-nya dicoret, tapi yang dicoret, ingat, akar dan pangkatnya, bukan duanya. Maka karena udah habis, berarti sisa 2. Kemudian 81 pangkat 1 per 4, berarti akar 4 dari 81. Nah, cari yang perkalian berulang, 4 kali hasil 81, didapat yaitu 3 pangkat 4. Karena pangkat dengan akarnya sudah sama, ya, akar 4, ya, dengan pangkat 4, maka dicoret dan hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua, pangkat pecahan dalam bentuk A pangkat M per N. Ya, ulangi lagi, A pangkat M per N. Berarti sama juga dengan, ya, akar N dari A pangkat M. Contoh, 16 pangkat 3 per 4. Berarti sama juga dengan, ya, akar 4 dari 16 pangkat 3. Ya. Nah, berapa nih 16? Kalau bisa samakan dengan akarnya, pangkatnya nih. Didapatlah 2 pangkat 4. Ya, karena akar dengan pangkatnya sudah sama, yaitu 4, maka dicoret. Sisa 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 16 pangkat 3 per 4 adalah 8. Nah, kalau nggak bisa gimana Pak kalian ninggalnya? Sama pangkat dengan akarnya? Ya udah tulis saja. Berarti tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya nih, 9 pangkat 2 per 3. Berarti akar 3 dari 9 pangkat 2. Nah, 9 nggak bisa dijadikan pangkat 3. Ya, bisanya berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, ini akar 3, ini pangkat 2. Tidak sama, berarti kita tidak bisa mencoret. Berarti kita sederhanakan. Nah, ini sifat yang kemarin. Berapa nih yang kemarin perkalian? Pangkat. Ya, berarti 2 kali 2 adalah 4. Berarti 3 pangkat 4. Maka hasil akhirnya adalah akar 3 dari 3 pangkat 4. Ya. Oke. Itu untuk pangkat pecahan. Kemudian bentuk akar. Bentuk akar, sebelum ke bentuk akar, ada yang namanya bilangan rasional dan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Contoh bilangan rasional, min 5, min 1 per 2, 0,3, 3 per 4, dan 5 per 9. Ulangi lagi, bilangan rasional itu adalah bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat itu adalah 0, positif, negatif, dan pecahan. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya. Contoh bilangan rasional, ada bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator menggunakan desimal yang tidak berhenti atau bukan desimal yang berulang. Misalnya akar 2. Nah, kalau kamu menggunakan kalkulator, akar 2 itu adalah 1,414 dan seterusnya.
Nah, ini disebut dengan bentuk akar. Ya. Nah, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Contoh, akar 2. Ini kalau kalkulator 1,4 sekian-sekian. Akar 3, 1, sekian-sekian. Akar 5, 2,2360 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan bentuk akar. Berbeda dengan akar. Akar 4, 2. Ini jadi hasilnya bilangan bulat. Akar 9, bilangan bulat. Akar 36, ya hasilnya. Nah, kalau ini bentuk akar, kalau disebut dengan akar. Ya. Oke, jadi kalau bentuk akar itu tidak bisa diselesaikan, tapi akar bisa diselesaikan atau disederhanakan. Lebih sederhana. Bentuk akar bisa disederhanakan. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 8. Nah, berapa perkalian 8? Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti akar 8 sama juga dengan akar 4 kali 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2 nggak ada karena dia bentuk akar. Berarti akar 8 disederhanakan menjadi 2 akar 2. Contoh lain, akar 75. Nah, sebelum kamu ke sini, tulis dulu perkalian 75 itu berapa kali berapa. Nah, 1 kali 75, 75. 3 kali 25, 75. 5 kali 15, 75. Dari ketiga perkalian ini, mana yang bisa diakarin? Yaitu 3 kali 25. Yang mana? Yang 25-nya. Akar dari 25, 5. Berarti kita pindahin ke sini. Berarti akar 75 sama juga dengan akar 25 kali 3. Akar 25-nya berapa? 5. Akar 3-nya tetap akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Contoh ketiga, akar 128. Cari perkalian 128. 1 kali 2, 8. 2 kali 6, 4. 4 kali 3, 2. 8 kali 16. Nah, mana dari keempat ini yang bisa diakarin? Nah, 64. Pak, 16 juga bisa. Tapi kita cari yang terbesar. Ya, mana yang terbesarnya? Yaitu 64. Ya. 64 berapa? 8, sedangkan 16, 4. Berarti yang kita pakai adalah akar yang terbesar, yaitu 2 kali 64. Kita rubah di sininya, berarti akar 128 sama juga dengan 64 dikali 2. Sama dengan 8 akar 2. 8-nya dari mana? Akar 64. Akar 64 adalah 8, jangan ditulis akar lagi. Tulis 8. Ya. Akar 2 tulis tetap akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 128 adalah 8 akar